Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Perdana Solvianingrum. Dan saya Nurul Imamah. Saya Santi Mayasari. Kami akan melaksanakan kegiatan praktek, supervisi dan coaching yang dilaksanakan dalam modul 2.3 dalam demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Devi. Iya, Bu Nurul akan melakukan coaching dengan Bu Santi ya? Ya betul Bu Devi. Baik, mari kita diskusikan rubrik penilaian selama coaching yang akan Ibu Nurul lakukan ya. Ya Bu Devi. Bu Nurul, selama coaching nanti kompetensi apa yang akan Ibu lakukan ya? Baik Bu Devi, nanti kira-kira selama saya melakukan coaching bersama Bu Santi, saya akan mengembangkan 3 kompetensi inti. Yang pertama adalah tentang presence atau kehadiran penuh, yang kedua adalah tentang mendengarkan aktif, yang ketiga nanti juga bagaimana saya akan bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh begitu ya, bagus sekali Bu Nurul. Lalu bagian kompetensi apa yang secara spesifik yang akan Bu Nurul kembangkan? Gini Bu Devi, saya merasa saya itu masih perlu mengembangkan yang terutama yang 2 poin yang terakhir, yaitu yang pertama adalah yang bagaimana saya bisa menghadirkan presence penuh, yang kedua adalah bagaimana nanti saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk Bu Santi sehingga nanti saya bisa menggali solusi dari masalah Bu Santi sendiri. Oh begitu ya Bu Nurul ya. Bu Devi. Baik Bu Nurul, kemudian bagaimana indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Bu Nurul inginkan? Pinginnya sih indikator keberhasilannya ya nanti pada akhirnya saya ingin Bu Santi yang menemukan sendiri solusi dari masalahnya Bu Devi. Oh gitu ya. Oke, baiklah kalau begitu Bu Nurul, silakan melakukan coaching dengan Bu Santi ya. Terima kasih Bu Devi atas waktunya. Saya izin di sini ya, nggak apa-apa ya Bu ya. Saya akan mengikuti ibu-ibu untuk coaching. Ya, silahkan Bu Devi. Halo, apa kabar Bu Santi? Alhamdulillah baik Nurul. Bagaimana kabarnya Bu Nurul? Sehat Bu Nurul? Alhamdulillah saya juga sehat ini Bu Santi. Dalam sesi bicara kita ini sepertinya ada sesuatu nih yang mau Bu Santi sampaikan. Iya Bu, akhir-akhir ini saya ada beberapa masalah. Ya. Saya sendiri juga bingung mau bercerita ke siapa supaya saya ini biar diselesaikan lah, ada solusinya. Apa sih yang kalian tahu tentang hewan Bu? Jadi pemahaman anak-anak itu, oh burung itu yang punya sayap, burung itu yang bisa terbang. Oh burung itu seperti kelelawar, seperti kupu-kupu. Nah jadi oke. Kalau kalian mengartikan seperti itu, kira-kira burung itu apa sih yang dilakukan burung ketika dia berada di atas pohon? Nah jadi pemahaman anak-anak juga seperti itu Bu. Burung itu Bu kalau di atas pohon itu ya tidur lah Bu, mau ngapain? Nah, kalau pemahaman saya, menurut pemahaman saya kan kalau burung itu masa ia tidur di atas pohon gitu ya? Paling tidak kan dia burung itu tidurnya kan di atas di sarang yang ada di atas pohon. Pemahaman itu yang mungkin anak-anak itu kurang memahami gitu. Ya. Jadi gini, kalau boleh saya simpulkan ya, antara pemahaman kata yang disampaikan oleh Bu Santi dengan pemahaman kata yang dimiliki oleh anak ada sinkron gitu. Iya betul sekali. Oke. Nah sekarang selain itu tadi ya, saya ingin tahu berapa jumlah murid Bu Santi dalam satu kelas? Ada 18 siswa. Dari 18 siswa ini kira-kira ada berapa persen menurut Bu Santi yang masih belum memahami itu tadi arti kata, konsep arti kata yang disampaikan oleh Bu Santi? Kalau menurut saya sih kira-kira berapa ya Bu? Sekitar 50% berarti separuhnya ya Bu Santi. Iya. Dari yang separuh ini sudah separuh sudah mampu memahami. Iya betul sekali. Apakah antara yang belum memahami dengan yang sudah memahami ini Bu Santi melakukan perlakuan yang berbeda atau sama? Tidak Bu.
Jadi perlakuan saya, misalkan yang sudah saya alami ya. Jadi yang 50% anak yang sudah memahami itu saya buat tutor akan sejauh apa? Tutor sejauh Sebaya. tutor sebaya ya, tutor sebaya. Jadi anak yang sudah mampu belajar menutor temannya yang belum mampu. Nah, di situ saya buat, ayo nak coba nih ya, kita bermain peran guru-guruan. Nah, anak yang sudah mampu seolah-olah kamu yang jadi bu gurunya, kamu yang jadi pak gurunya. Nah, sedangkan anak yang belum mampu itu sebagai siswanya, bagaimana cara kalian mengajari murid-murid kalian supaya murid-murid kalian itu menjadi bisa. Oke, berarti ini maksudnya bermain peran gitu kah? Ya, Oke, dalam bermain peran ini seberapa level keberhasilannya antara skala 1 sampai 5 menurut Bu Santi sudah berada di level berapa ini dalam menerapkan bermain peran? mungkin ya dia mungkin sekitar di angka 3. Oke, di angka 3. Menurut Bu Santi ini angka 3 sudah angka ideal kah atau belum kah atau sedang saja? Kalau menurut saya pribadi ya, harapan namanya seorang pendidik ya, harapan saya ya paling tidak ya 5 lah Bu. Oke, 5 sempurna Iya, ya. sempurna mungkin. Itu kalau bisa. Oke, sebelum kita menuju ke situ ya Bu Santi, sekarang saya coba main peran dulu sama Bu Santi. Seandainya Bu Santi menjadi teman sebayanya, bagaimana Bu Santi membedakan antara burung dengan kupu-kupu? Kalau misalkan nih saya yang jadi kita bermain peran ya, misalkan saya jadi gurunya Bu. Oke. Nah, apa sih yang kalian tahu tentang perbedaan antara kupu-kupu dan burung? Itu nanti dia menjawab, oh sama-sama bisa terbang Bu. Kira-kira apa sih perbedaan yang ada yang dimiliki antara kedua hewan bersayap tadi? Kalau burung itu ini Bu, dia punya paruh untuk makan, kemudian dia punya cakar untuk mencari makan. Kalau sedangkan kupu-kupu itu tidak Bu. Kalau kupu-kupu itu dia bisa terbang dan tidak punya paruh, dan tidak pula juga dia tidak punya cakar. Nah, mungkin dari pemahaman itu bisa anak-anak bisa memahami arti kata, oh ternyata hewan burung itu ternyata tidak sama dengan kupu-kupu walaupun mereka sama-sama memiliki sayap. Nah, dari situ ya Bu Santi ya, saya ingin tanya lagi nih, proses Bu Santi tadi membedakan burung dengan kupu-kupu. Menurut Bu Santi itu proses apa? Mungkin seperti pemahaman arti kata. Oke, dari hal yang mungkin menurut Bu Santi dari hal yang umum gitu ya. Umum ke khusus. Oke, dari umum ke khusus. Jadi boleh dong dijabarkan lagi bagaimana caranya memahamkan arti kata yang pertama. Menurut Bu Santi tadi apa dulu yang harus dilakukan? Mungkin memberikan pemahaman kepada murid itu dengan menggunakan media pembelajaran, atau lagi kalau ada sesekali waktu akhir semester gitu ya, outbound atau bahkan misalkan ada tetangga sebelah rumah yang memiliki burung, ayolah kita ajak ke sana. Nah ini ternyata burung itu seperti ini. Nah itu kupu-kupu yang ada di bunga itu, yang tinggal di bunga itu seperti itu. Ternyata perbedaannya tidak sama. Ada yang ada kesamaan dan ada pula yang tidak sama yang mereka miliki. Nah mungkin dari hal-hal nyata ya. Oke, berarti dari hal awalnya melakukan pemahaman dulu ke anak-anak. Yang kedua tadi mengungkapkan dari hal yang umum. Oh, gitu maksudnya Bu Santi, memahamkan anak dari hal yang global dulu, kemudian nanti disempitkan berupa perbedaan gitu maksudnya. Iya Bu, betul sekali. Artinya nih Bu Santi sepertinya sudah mulai mendapatkan pencerahan kan?
Alhamdulillah Bu, saya berbicara ngobrol dengan Bu Nurul, akhirnya apa ya, solusi itu tidak terasa saya sendiri yang mendapatkannya. Oke. Nah, kira-kira kapan ini rencananya yang mau melaksanakan aksinya ini tadi, mau strateginya mau dilaksanakan ini kapan? Oke, berhubung biasa itu hari Rabu ya Bu ya, kan ada jadwalnya bahasa Indonesia kan. Kemungkinan besok itu lebih pas saya belajar bersama anak tentang arti kata. Sudah tidak sabar ini nanti menunggu ceritanya Bu Santi ini menerapkan strateginya ini ya. Oke, nah tapi nanti jangan lupa dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Bu Santi, kira-kira siapa ini yang akan bisa membantu atau mendampingi atau barangkali malah mendukung Bu Santi dalam strateginya ini? Pertama rekan sejawat ya Bu. Ya, di sekolah ya. Iya, Oke. di sekolah. Kemudian nanti juga saya belajar berkolaborasi bersama orang tua siswa. Bagaimana caranya membimbing dia atau mengingatkan dia ketika dia ingin belajar. Kalau menurut saya, kalau memang gini, kalau saya ingin berkolaborasi dengan orang tua siswa, bagaimana kalau menggunakan jurnal? Oke, buat jurnal. Jurnal itu untuk jurnal harian memang benar-benar anak itu seorang orang tua itu bisa membimbing anaknya. Oh ya, nak, jurnalnya sudah diisi apa belum? Hari ini kamu mau belajar tentang apa? Nah, mungkin kalau kita tadi bisa berkolaborasi dengan orang tua ya. Jadi kan kalau di sekolah kan hanya jamnya kita bersama anak kan pendek ya Bu ya. Kalau bersama orang tua kan itu lebih luas. Nah, mungkin nanti di situ orang tua bisa berdiskusi. Oke, luar biasa ini Bu Santi ini ide-idenya. Jadi kalau saya sederhanakan ya, jadi nanti yang membantu adalah teman sekolah, teman di sekolah, kemudian mau kolaborasi nih sama orang tuanya, dibikinkan jurnal. Oke. Sepertinya kita sudah di akhir pembicaraan ya Bu Santi ya. Iya, betul. Sebelum kita akhiri ini, saya ingin tahu apa nih yang Bu Santi dapatkan dari pembicaraan kita, apa yang bisa disimpulkan? Alhamdulillah Bu, saya menemukan solusi dari apa yang selama ini saya rasakan. Saya juga sudah plong lah Bu, sudah plong hati saya itu masalah yang ada yang selama ini saya pendam, yang awalnya saya itu bingung Bu. Aduh, aku punya masalah seperti ini, kira-kira sampai ya bisa saya. Tapi alhamdulillah ketemu sama Bu Nurul. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Santi. Oke, kita sudah selesai nih ya Bu Santi ya. Gimana, sudah benar-benar lega ya? Alhamdulillah lega. Oke, nanti jangan lupa cita-cita lagi ya. Siap. Makasih ya Bu Santi ya waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Devi. Gimana nih, sudah selesai acara coachingnya bersama Bu Santi tadi? Alhamdulillah sudah Bu Devi. Terus bagaimana Bu Nurul menilai performa saat kompetensi yang Ibu lakukan dalam coach tadi? Kalau saya menilai diri saya sendiri ya Bu Devi, menurut saya tadi masih ada beberapa poin yang saya anggap kurang Bu Devi, terutama yang berhubungan dengan kehadiran penuh. Tadi saya sempat kehilangan fokus sewaktu berbicara dengan coach saya, yaitu Bu Santi, yang pertama itu. Dan yang kedua, tadi juga saya sempat kesulitan untuk menghadirkan pertanyaan yang berbobot. Saya sempat kesulitan untuk mencari kata-kata yang sesuai untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Devi. Oh gitu. Terus apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena tadi sewaktu melaksanakan coaching dengan Bu Santi, tadi saya sempat dari pertanyaan yang satu ke pertanyaan yang lain itu masih ada jeda. Jadi saya sempat berpikir apa ya kira-kira pertanyaan yang bisa saya sampaikan kepada Bu Santi yang kira-kira berbobot sehingga nanti bisa memunculkan solusi bagi masalah Bu Santi sendiri. Gitu Bu Devi. Gitu ya. Baik Bu Nurul, berikut akan saya sampaikan sedikit catatan saya dari hasil pengamatan tadi. Saya melihat
Bu Nurul sama Bu Santi melaksanakan coaching ya Bu ya. Oke, saya mengamati tadi pada saat Bu Nurul mengajukan pertanyaan tadi, Ibu sudah sesuai dengan pendekatan alur percakapan Tirta. Hal ini terlihat dari alur percakapan yang sudah Ibu lakukan tadi, yaitu dimulai dari tujuan dari percakapan yang diharapkan, identifikasi masalah berdasarkan situasi yang ada, rencana aksi yang ingin dilakukan oleh coach, dan komitmen yang merupakan tanggung jawab dari coach dalam melaksanakan rencananya. Selain itu, pertanyaan yang Bu Nurul sampaikan tadi juga menuntun coach mengembangkan kompetensinya dalam menemukan ide atau permasalahannya menghadapi permasalahan Bu Santi tersebut. Itu juga sesuai dengan standar yang dirujuk. Oke, terima kasih Bu Devi. Ya, bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini? Oh, sebenarnya antara senang juga ini sebenarnya sebuah renungan bagi saya Bu Devi, karena ternyata yang dinilai oleh Bu Devi justru di atas ekspektasi saya ini malah jadi seperti dorongan atau renungan untuk saya bahwa oh ternyata saya masih perlu perbaikan gitu Bu Devi. Oh iya gitu ya Bu. Oke, untuk selanjutnya dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan nantinya untuk meningkatkan lagi performa? Tentunya kalau untuk meningkatkan keterampilan saya dalam melakukan coaching ya berarti saya harus berlatih lebih sering lagi nih Bu Devi. Iya betul sekali ya Bu Nurul. Memang kita butuh melakukan praktek lagi. Kita perlu belajar lagi agar apa yang nanti kita laksanakan coaching berikutnya itu pertanyaan-pertanyaan kita yang lebih berbobot lagi kepada coach kita ya Bu ya. Oke, ini saja yang bisa saya amati ya Bu Nurul ya. Semoga apa yang kita laksanakan ini tadi, coaching kita ini tadi bisa bermanfaat buat kita semua ya Bu Nurul ya. Amin, amin. Terima kasih banyak Bu Devi atas waktunya. Iya, sama-sama Bu Nurul. Lebih semangat lagi ya Bu Nurul. Siap Bu Devi, siap. Sampai ketemu lagi ya Bu Nurul. Oke.